Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjuti pengajian kita yaitu kitab Nashaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu memasuki maqalah kelima. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'dus salaf min alamati i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi ishtighalahu bima la ya'nihi wa inna imra'an dhahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu la jadirun an tatula alaihi hasratuhu wa man jawaza al-arba'ina walam yaghlib khairahu wa syarrahu fal yatajahaz ilan nar. Jadi di sini sebagian ulama salaf berkata salah satu tanda bahwa Allah berpaling dari seorang hamba adalah kesibukannya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Sesungguhnya seseorang yang telah kehilangan 1 jam dari umurnya untuk sesuatu yang bukan tujuan penciptaannya, maka ia layak merasakan penyesalan yang panjang. Dan barang siapa yang telah mencapai usia 40 tahun namun kebaikannya belum mengalahkan keburukannya, hendaklah ia bersiap-siap menuju neraka. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, pesan dari maqalah ini sangat mendalam, yaitu mengingatkan pentingnya memanfaatkan waktu untuk hal yang bermanfaat dan memastikan amal kebaikan lebih dominan dalam hidup, terutama saat seseorang telah mencapai usia yang cukup matang. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maqalah kelima dari kitab Nashaihul Ibad dapat kita tinjau melalui 3 sifat Allah, yaitu sifat Allah al-a'zamu wal jalilu, dan sifat Allah yang ketiga adalah al-akbar, yang maha agung, yang maha mulia, dan yang maha besar. Jadi makna al-a'zamu ini kan Allah adalah zat yang memiliki keagungan yang tak tertandingi dan semua makhluk bergantung kepada Allah. Jadi keterkaitannya dengan maqalah ini disebutkan bahwa manusia yang
tidak menggunakan waktunya sesuai dengan tujuan penciptaannya, berarti tidak menghormati keagungan Allah. Ya, Allah menciptakan manusia dengan tujuan beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat ayat 56. Dan kelalaian dari tujuan ini adalah bentuk pengabaian ya terhadap keagungan Allah yang telah memberikan hidup dan waktu kepada manusia. Selanjutnya adalah tinjauan dari sifatullah, yaitu Al-Jalilu, yang maha mulia. Ya, makna Al-Jalilu, Allah adalah zat yang memiliki kemuliaan yang mutlak, yang mencakup sifat-sifat kesempurnaannya Allah ya. Adapun korelasi dengan maqalah ini, ya maqalahnya Syekh Nawawi ini di kitab Nasaihul Ibad, yaitu apa ya? Ketika manusia menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, ia melupakan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kehormatan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Ya, surat Al-Baqarah ayat 30 ya kalau tidak salah. Jika manusia menyia-nyiakan waktu untuk hal yang sia-sia, itu berarti ia gagal menghargai kemuliaan Allah yang telah memberinya kedudukan istimewa sebagai makhluk yang terbaik. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yaitu surat At-Tin ayat 4. Yang ketiga adalah tinjauan dari sifatullah Al-Akbar, yang maha besar. Jadi makna Al-Akbar, Allah adalah zat yang kebesarannya meliputi segala sesuatu di alam semesta. Jadi hubungannya dengan maqalah ini, yaitu kebesaran Allah mengajarkan bahwa waktu adalah salah satu ciptaannya yang harus dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepadanya. Dalam maqalah ini, orang yang mencapai usia 40 tahun tetapi belum mendominasi kebaikannya atas keburukannya, berarti ia telah mengabaikan kebesaran Allah. Usia 40 tahun sering dianggap sebagai usia kedewasaan spiritual, di mana manusia seharusnya semakin memahami kebesaran Allah dan beramal sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil, melalui sifat Al-A'zamu, Al-Jalilu, dan Al-Akbar, maqalah kelima mengingatkan manusia agar satu, menghargai waktu sebagai bentuk penghormatan kepada keagungan Allah. Yang kedua, menggunakan waktu dengan bijak untuk menunjukkan penghormatan kepada kemuliaan Allah. Yang ketiga, memperbanyak kebaikan sebagai bukti pengakuan terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maqalah ini menegaskan ya pentingnya kesadaran manusia terhadap hubungannya dengan Allah yang memiliki sifat-sifat tersebut, sehingga hidupnya tidak sia-sia. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ma'rifat dan hakikat dari maqalah kelima dalam kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani
Ini adalah pengenalan spiritual, ya. Bagaimana ma'rifat dalam maqalah kelima ini adalah pengenalan akan realitas hubungan antara manusia dan Allah yang menekankan pentingnya memahami tujuan hidup manusia. Yang pertama adalah kesadaran akan waktu sebagai apa? Sebagai amanah Allah. Waktu adalah nikmat besar dari Allah yang harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat dan sesuai dengan tujuan penciptaan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, menyadari tandanya berpalingnya Allah, ya. Yang kedua menyadari tanda berpalingnya Allah, yaitu salah satu tanda bahwa Allah tidak ridho kepada hambanya adalah ketika hamba tersebut sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini menunjukkan pentingnya introspeksi terhadap apa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah pentingnya keseimbangan amal. Artinya pada usia matang 40 tahun, manusia diharapkan sudah mampu menyeimbangkan kehidupannya dengan lebih banyak amal kebaikan daripada keburukan. Ini adalah pengakuan terhadap nikmat umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hakikat dari maqalah ini adalah pemahaman mendalam tentang tujuan hidup dan keberadaan manusia. Yang pertama adalah hakikat waktu dan usia. Setiap detik dari kehidupan adalah bagian dari perjalanan menuju Allah. Kehilangan waktu untuk hal yang tidak sesuai dengan tujuan penciptaan manusia merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah Allah. Yang kedua, hakikat kebaikan dan keburukan pada usia 40 tahun. Manusia dianggap sudah mencapai kedewasaan akal, hati, dan spiritual jika pada usia ini kebaikan belum mendominasi kehidupannya. Itu menunjukkan adanya kelalaian yang serius dalam memahami hakikat hidup. Yang ketiga adalah hakikat perjalanan menuju Allah, ya. Jadi hidup manusia adalah perjalanan menuju pertemuan dengan Allah. Ya, surat Al-Insyiqaq ayat 6. Dalam perjalanan ini manusia harus mempersiapkan bekal berupa amal soleh dan menjauhi hal-hal yang sia-sia. Walhasil, ma'rifat dari maqalah ini mengajarkan manusia untuk mengenal betapa berharganya waktu sebagai nikmat Allah dan betapa pentingnya fokus pada hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Dan hakikat maqalah ini adalah peringatan bagi manusia bahwa hidup harus diarahkan kepada tujuan penciptaannya, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan ini adalah kerugian yang besar dan penyesalan yang mendalam. Dengan demikian, maqalah ini adalah peringatan mendalam bagi manusia agar memanfaatkan waktu dan umur yang diberikan oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah sebelum terlambat. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.